Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ciblek putih atau ciblek kristal. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ciri-ciri burung ciblek kristal antara lain: 1. Burung jenis ini mempunyai karakter yang profesional atau bagus. Kedua, terdapat warna bulu hitam kebiru-biruan pada daerah punggungnya. Ketiga, bentuk tubuh burung ini berukuran sekitar 15 cm. Keempat, pada daerah dada sampai pangkal ekor terdapat warna putih tulang atau putih bersih atau putih susu. Kelima, bentuk tubuhnya dominan lebih panjang. Keenam, memiliki paruh berwarna hitam. Ketujuh, pada saat berkicau cenderung lebih panjang, bening dan mengkristal, terdengar rapat dan lebih kering atau mengkristal. Kedelapan, pada bagian leher terdapat kalung yang berwarna abu-abu. Kesembilan, untuk bagian perut terdapat bulu halus dan memiliki warna putih. Itulah ciri-ciri ciblek kristal. Burung ciblek merupakan jenis burung kicau yang terkenal atau populer di Indonesia. Burung tersebut mempunyai nama lain yang disebut dengan prininga. Di daerah Pulau Jawa, burung ini terkenal dengan sebutan burung perenjak atau burung ciblek atau burung ciblek kristal. Jenis burung ciblek kristal terkenal dengan suara kicauan yang mengkristal, kering, yang mempunyai karakter suara ciblek ini menjadikan banyak dicari atau buat masteran sangat bagus. Membahas tentang burung ciblek kristal, burung tersebut merupakan jenis burung yang banyak digemari oleh para pecinta burung. Mungkin karena dengan ciri khas kicauannya atau dari bentuk tubuhnya atau keimutan tubuh burung tersebut atau cantiknya burung tersebut atau suaranya yang mengkristal, cocok untuk masteran burung-burung kicauan lainnya. Ciblek kristal salah satu burung kicau yang berkarakter dan juga banyak digemari oleh para master kicau mania Indonesia. Selain itu, burung ini mempunyai kemiripan dengan bentuk burung ciblek kebon. Biasanya ciblek kebon yang cekun, entah itu ciblek kuning, entah itu ciblek semi, dan yang lain-lain. Biasanya bagi para pemula yang hobi memelihara burung kristal akan kesulitan untuk membedakan jenis burung ciblek kebun, ciblek semi, dan jenis kristal. Akan tetapi kita tidak usah kebingungan tentang hal ini, karena kami akan memberikan ulasan bagaimana cara kita bisa mengetahui jenis burung kristal tersebut. Penjelasan di atas merupakan ulasan tentang cara untuk mengetahui ciri-ciri burung ciblek kristal. Maka dengan adanya artikel tersebut, semoga dapat membantu para pemula yang masih kebingungan dalam mengenali jenis burung yang satu ini. Demikian ulasan artikel ini, himbauan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Tapi meskipun tidak setenar dulu, ciblek masih tetap memiliki penggemar fanatik. Walaupun kebanyakan kicau mania memiliki ciblek hanya untuk digunakan sebagai burung masteran maupun untuk lomba di berbagai event-event reguler maupun event-event nasional atau regional. Ciblek kristal sangat dicari pada zaman dulu karena suaranya yang lantang, mengkristal, dan jernih. Suara ciblek yang begitu nyaring dengan tembakan-tembakan rapat memang sangat cocok untuk masteran burung-burung lainnya seperti murai batu, kacer, cucak hijau, dan lain-lain. Ada dua jenis ciblek yang paling banyak diminati, paling banyak dipelihara baik untuk tujuan lomba atau diternak atau hanya untuk burung masteran saja, yaitu ciblek kristal atau cikris, ciblek semi atau cisem. Itu yang sering digunakan oleh ciblek mania di Nusantara ini. Sekarang ada lagi banyak yang diminati, ada ciblek gunung, ada ciblek tebu, ada ciblek sawah, dan lain-lain. Sekilas keduanya memang sangat mirip baik dari penampilan fisik maupun dari suaranya. Tapi secara kualitas ciblek kristal sedikit lebih unggul dari ciblek semi, dan harga ciblek kristal juga lebih mahal dari ciblek semi. Walaupun keduanya terlihat mirip, tapi jika kita perhatikan dengan lebih detail,
Sebetulnya ada beberapa ciri yang cukup jelas yang membedakan antara ciblek kristal dan ciblek semi. Perbedaan yang paling jelas bisa dilihat pada warna bulu bagian dada sampai di bagian perut. Warna bulu dada ciblek kristal tampak putih bersih sampai pada bagian perut dan ada semburat warna hitam dan cukup dominan, dan ciblek semi tampak putih dengan sedikit semburat warna hitam dan ada sedikit warna kekuningan pada bagian sekitar perut atau dubur. Menurut pendapat dari para penggemar burung ciblek, suara ciblek kristal cenderung lebih nyaring, keras, dan tembakan bremnya lebih kering dibanding ciblek semi atau lebih mengkristal. Mental fighter ciblek kristal juga rata-rata lumayan tangguh, tapi lebih tangguh ciblek semi kalau untuk buat lomba. Tergantung mental maupun kemampuan atau fisik ciblek tersebut. Karena ada juga yang ciblek kristal mentalnya bagus, ada juga yang ciblek kristal mentalnya tidak bagus. Sebaliknya ciblek semi juga begitu, ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Karena itulah jika tujuan memelihara ciblek adalah untuk lomba, maka sebaiknya pilihlah ciblek menurut kesukaan Anda masing-masing, entah itu ciblek kristal maupun ciblek semi. Karena memiliki mental fighter yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih berkarakter. Suaranya beda antara ciblek kristal dan ciblek semi. Kalau udah terbiasa mendengarkan memang beda suaranya. Warna bulu dada ciblek kristal tampak putih hingga pada bab perut dan ada semburan warna hitam yang cukup lebih banyak didominasi sebagai di bagian dada. Sedangkan warna bulu dada ciblek semi tampak putih dengan sedikit semburat warna hitam dan ada sedikit warna kekuningan pada bab sekitar perut. Menurut pendapat dari para penggemar burung ciblek, ciblek kristal cenderung lebih nyaring, keras, dan tembakan brandnya lebih rapat, lebih mengkristal, lebih kering suaranya. Mental fighter ciblek kristal juga rata-rata lebih tangguh dan ciblek semi alasannya ialah kalau tujuan memelihara ciblek ialah untuk lomba, maka sebaiknya pilihlah ciblek semi atau kristal yang memiliki jiwa petarung tinggi. Demikian ulasan-ulasan saya, dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya. Salam rahayu, salam jabat erat, salam silaturahmi tanpa batas, salam brem tanpa rem, salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.